أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-30 berbunyi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Waqalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasara, Al-Masih ibnullah. Al-Masih itu ibnullah, anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu adalah ucapan-ucapan mereka yang mereka keluarkan dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru, hanyalah meniru perkataan orang-orang kafir selain dari mereka. Min qablu, sebelum dari mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yu'fakun, bagaimana mereka dapat terpalingkan dari kebenaran. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya memerintahkan orang-orang beriman memerangi ahlul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghiran wa hum saghirun, sampai mereka tunduk mau memberikan upeti mereka dalam keadaan terhina. Maka Allah perintahkan kaum mukminin memerangi ahlul kitab. Jika kita kembalikan kepada sejarah, ayat ini turun setelah penaklukan kota Makkah, ya, setelah takluk bangsa Arab, tunduk mereka memeluk Islam. Ketika itu Allah perintahkan nabinya untuk mendakwahi bangsa lain, bangsa Ajam. Dan bangsa Ajam yang paling kuat permusuhannya selain orang Persia adalah Romawi, dan mereka beragama Nasara. Maka Allah perintahkan orang-orang beriman memerangi mereka sampai mereka memeluk Islam atau tunduk kepada Islam dengan membayar jizyah dalam keadaan terhina. Kenapa mereka diperangi? Jawabannya karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara bentuk kekufuran mereka adalah kedustaan mereka mengatasnamakan Allah, bahwasanya Allah mengangkat putra. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Yahudi, para ulama menyebutkan Yahudi ini dari kata-kata Yahuda atau Yahuda. Kata mereka Yahuda atau Yahuda ini adalah anak yang tertua daripada Nabi Yaqub. Kepada inilah disebutkan dan dinisbatkan bangsa Yahudi kepada anak Yakub yang tertua. Sebagian mengatakan kata-kata Yahudi terpulang kepada ucapan mereka ketika mereka kembali bertaubat ke Baitul Maqdis dengan mengucapkan inna hudna ilaika, sungguh kami telah kembali kepadamu wahai Tuhan. Dari kata-kata hudna inilah terambil kata-kata Yahudi. Wallahu tabaraka taala alam. Yang mana yang benar? Yang jelas Yahudi mereka adalah ahlu kitab, pengikut Nabi Musa sebelum mereka menyelewengkan ajaran Musa. Adapun Nasara dikatakan para ulama terambil daripada ucapan mereka nahnu ansarullah. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada mereka man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Tatkala Isa berkata kepada orang-orang yang dekat dengannya, para murid-muridnya, siapa yang siap menjadi penolong saya? Berkatalah kaum Hawariyun, yaitu mereka lah murid-murid setia Isa, pembela Isa, kami siap menjadi penolong-penolong Allah. Dari kata-kata Ansar inilah diambil kata-kata Nasara. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ada yang mengatakan terambil daripada sebuah nama gunung, Nasirah, yang ada di daerah sana. Yang jelas mereka adalah umat yang mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum mereka menyelewengkan agama Isa. Mereka adalah orang-orang beriman pada masa Nabi Muhammad, pada masa Nabi Musa. Mereka adalah orang-orang mukmin yang di atas petunjuk, dan mereka juga akan masuk surga. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih yang paling banyak masuk surga setelah umat Muhammad adalah umat Musa alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang di atas agama tauhid sebelum orang-orang Yahudi menyimpangkan agama Yahudi, sebelum mereka merubah-rubah si Taurat. Dan demikian juga semua pengikut Isa bin Maryam di zamannya, maka mereka adalah orang-orang mukmin, dan mereka sahabat-sahabat Isa adalah orang-orang yang akan juga masuk surga. Tetapi setelah datangnya Isa, wajib bagi orang-orang Yahudi beriman kepada Isa, maka mereka kufur kepada Isa. Setelah datang Muhammad SAW, seluruh Yahudi dan Nasara wajib beriman kepada Muhammad. Namun Yahudi dan Nasara kufur kepada Muhammad. Karena itulah mereka diperangi. Karena kekufuran mereka kepada Muhammad, hakikatnya kekufuran mereka kepada Isa dan kekufuran mereka kepada Musa. Karena telah termaktub dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada kenalnya mereka terhadap anak-anak mereka. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan ketika Rasulullah datang kota Madinah, siapa yang pertama kali memberitahukan kepada kaum Ansar? Yahudi. Tiap hari mereka menunggu kedatangan Nabi SAW. Ketika matahari telah tinggi, mereka kepanasan, mereka tak sanggup, mereka pulang ke rumahnya. Suatu ketika mereka pulang ke rumahnya, naiklah seorang Yahudi ke atas tempat yang tinggi, dan dia lihat dari jauh kedatangan Rasulullah SAW. Seketika dia berteriak, hadza jaddukum Muhammad, ini yang kalian tunggu-tunggu, tamu kalian Muhammad. Menunjukkan mereka tahu, tapi mereka kufur. Dalam bab akidah mereka menyimpang. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ini adalah putra Allah? Allah tabaraka ta'ala yang mengetahui kebenaran kisah ini, dan ini disebut dengan nama Israiliyat. Israiliyat adalah kisah-kisah tentang Bani Israel. Jika tidak ada konfirmasi daripada Al-Quran maupun Sunnah membenarkan atau mendustakan, maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini itu adalah berita-berita yang boleh disebutkan,
ya sebagai isti'nas. Kita boleh mengkisahkan Bani Israel, ya, bukan dalam bentuk membenarkan atau menyalahkan, hanya sekedar ya kita menyebutkan saja. Berkata Nabi yang mulia SAW, ya, hadithu an Bani Israel wala haraj, beritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari orang-orang ahlu kitab, kenapa orang-orang Yahudi ini mengatakan Uzair anak Allah Subhanahu wa taala? Kata mereka, ya, sebagaimana Imam Suddi menyebutkan dan lain-lainnya, ketika bangsa Amalikah mengalahkan Bani Israel, bangsa Amalikah adalah penguasa Mesir setelah Fir'aun, penguasa Baitul Maqdis setelah Fir'aun. Mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, tubuh mereka tinggi-tinggi. Setelah mereka mengalahkan Bani Israel, ya, bahkan mereka membunuh para ulama-ulama Bani Israel, menawan pembesar-pembesar mereka. Maka Uzair ini menangis atas Bani Israel, menangis atas hilangnya ilmu, sehingga disebutkan dalam kisah tersebut gugur, ya, saking dahsyatnya tangisannya, terus menangis, alis matanya gugur berjatuhan. Suatu hari dia melihat suatu tempat, di sana ada seorang perempuan yang sedang menangis di hadapan sebuah kubur, dan dia berkata, wa mut'imah wa kasiyah. Intinya perempuan ini meratapi kepergian suaminya atau siapa, ya, dan mengatakan, duhai engkaulah yang memberi makan saya, duhai engkaulah yang memberi saya pakaian, siapa lagi yang memberikan saya pakaian sekarang setelah engkau binasa? Maka berkatalah Uzair, waihak. Faqala laha waihaka. Maka berkata Uzair menasihatkan perempuan ini, waihaka, tak benar apa yang kau perbuat ini, apa yang kau katakan. Man kana yut'imuka qabla hadha, sebelum suamimu ini, ya, ada, sebelum engkau menikah dengannya, siapa yang memberikan engkau makan? Kata dia, Allah. Ya. Qala fa inna Allah hayyun la yamut. Maka berkata Uzair, maka mintalah kepada Allah rezekimu, sesungguhnya dia Tuhan yang hidup tak akan pernah mati. Maka bertanyalah perempuan itu membalik kepada Uzair, ya Uzair, faman kana yu'allimul ulama qabla Bani Israel, siapa yang mengajarkan para ulama sebelum ada Bani Israel? Sebelum ada ulama Bani Israel, siapa yang mengajarkan para ulama? Qala Allah, berkata Uzair, Allah. Qalat falima tabki alaihim, maka berkatalah perempuan itu membalik, wahai Uzair, kenapa engkau tangisi kepergian mereka? Ya. Qalat ya Uzair, faman kan yu'allimu ulama qabla Bani Israel? Qala Allah. Qalat falima tabki alaihim, maka taulah Uzair bahwasanya dia sedang dinasihati oleh perempuan ini. Tak perlu ditangisi para ulama yang telah hilang, ya, selama-lamanya ada Allah Jalla wa Ala yang akan menggantikan mereka dengan yang lain, ya, sebagaimana tak perlu tangisi orang-orang yang wafat, karena Allah menjadi pengganti mereka untuk memberi nafkah dan memberi makan. Kemudian thumma qila lahu idhhab ila nahri kadza faqtasil minhu, ada yang mengatakan kepada Uzair, pergilah engkau ke suatu sungai dan mandilah di sana, dan salatlah engkau di sana 2 rakaat. Di sana engkau akan menemui seorang tua, ya, fama at'amaka fakulhu, maka apa yang dia berikan kepadamu kau makan. Maka berangkatlah Uzair dan dia salat di sana, ya, dan dia mendapati di sana ada seorang tua. Maka berkatalah orang tua tersebut, bukalah mulutmu. Ya, tatkala Uzair membuka mulutnya, maka orang tua ini masukkan kepada Uzair sesuatu, makanan, wallahu alam apa dia, sebesar bara, ya, 3 kali dimasukkan. Setelah itu Uzair kembali, ya, kepada Bani Israel yang tersisa. Jadilah dia orang yang paling alim di antara Bani Israel. Subhanallah, yang paling mengerti tentang Taurat, ya. Dan dia berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku datang membawa Taurat dalam dadaku. Faqalu, mereka berkata, ya Uzair, ma kunta kadzaban, engkau tak pernah sebelumnya kami ketahui pendusta. Ya, bagaimana engkau mengatakan engkau membawa Taurat dalam dadamu? Ya,
Dan mereka orang-orang Bani Israel tidak menghafal Taurat sebagaimana kaum muslimin menghafalkan kitab Taurat. Ya. Akhirnya Uzair mengikatkan pena di tangannya, kemudian dia mulai menulis isi Taurat dengan tangannya. Seluruh Taurat dia tulis. Ya. Tatkala Bani Israel kembali dari berperang memerangi musuh-musuh mereka, mereka kembali kepada ulama mereka membawa apa yang ditulis oleh Uzair. Ya, mereka mengatakan ini Taurat yang ditulis Uzair sendiri dari dalam dadanya. Ya, akhirnya mereka keluarkan Taurat yang asli yang ditinggalkan oleh Musa dan mereka lihat tak ada satupun yang salah dengan apa yang ditulis oleh Uzair. Sehingga akhirnya mereka meyakini Uzair ini bukan manusia biasa, dia anak Tuhan. Maka berkatalah mereka, innama sana'a hadza li'annahu ibnullah. Uzair mampu menulis Taurat ini semua karena dia adalah putra Tuhan. Dari situlah akhirnya mereka mengkultuskan Uzair dan mengatakan dia sebagai putra Tuhan. Adapun orang-orang Nasara mengatakan Isa sebagai putra Tuhan karena Maryam alaihissalam melahirkan Isa tanpa ada ayah, bukan dengan hasil perzinahan. Karena Isa diangkat sebagai Rasul semenjak lahir. Karena Isa berkata-kata ketika lahir. Karena Isa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Karena Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Karena Isa merubah bentuk burung yang dibuat dari tanah dan dia tiup padanya sehingga burung ini pun hidup. Ya, karena itulah mereka mengatakan ini bukan manusia biasa, ini putra Tuhan. Dari situlah mereka tersesat. Sehingga berkata orang-orang Yahudi, Uzair putra Allah. Sehingga berkata orang-orang Nasara, Al-Masihu putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim. Kata Allah, itu hanyalah ucapan-ucapan mereka saja yang mereka ucapkan dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka. Apa yang mereka ucapkan itu hakikatnya bukan datang dari diri mereka, tapi yudhahiun. Mereka hanya meniru qaulal ladzina kafaru. Perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Ya, karena umat-umat terdahulu, orang-orang Romawi mereka meyakini Tuhan mereka tiga. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara. Dan dari situlah mereka mengambil. Umat-umat terdahulu mengatakan Tuhan itu tidak satu. Ya, orang Persia mengatakan Tuhan itu dua. Ya, bangsa Romawi kuno mengatakan Tuhan mereka tiga dan begitulah seterusnya. Ya, artinya apa yang mereka katakan itu hakikatnya hanyalah meniru saja kesesatan orang-orang terdahulu dan begitulah hakikatnya. Apapun kesesatan yang ada pada zaman ini, syubhat yang ada pada saat ini, apapun bentuknya, kesesatan dalam segala macam bentuk, baik kesesatan dari orang-orang liberal, kesesatan daripada orang-orang Rafidhah Syiah, kesesatan daripada kaum Khawarij, tak ada satupun yang baru, semuanya hanyalah mengulang-ulang. Dan semua bantahan-bantahan ulama telah ada. Ya, apapun yang mereka katakan semuanya telah ada dan hanyalah mengulang-ulang apa-apa yang dikatakan umat-umat terdahulu. Orang-orang orientalis mengatakan Quran ini adalah buatan Muhammad. Itu adalah ucapan orang-orang sebelum mereka, ucapan orang-orang Quraisy, ucapan bangsa Arab. In huwa illa qaulul bashar, kata mereka ini hanyalah perkataan manusia. Dan hakikatnya tak ada sesuatu yang baru. Semua syubhat tak ada yang baru. Dan semua bantahan ulama telah ada pada semua syubhat tersebut. Semua kesesatan tak ada yang baru, hanyalah mengulang-ulang. Boleh ganti nama, tapi semua hakikatnya ada padanya, ya, yang merupakan warisan daripada umat terdahulu. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka hanyalah meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka terpalingkan daripada kebenaran, padahal di sisi mereka ada Taurat, padahal di sisi mereka ada Injil, padahal telah datang kepada mereka Musa, telah datang kepada mereka Isa. Ya, maka sungguh menakjubkan ada orang tersesat padahal ada pedoman. Dan kita pun heran terhadap umat Islam yang tersesat, padahal di sana ada pedoman kitabullah dan ada pedoman sunnatul Rasulillah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka terpalingkan dari kebenaran, bagaimana mereka tersesat. Ya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum kitabul ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian kafir sementara kalian dibacakan kepada kitab-kitab Allah dan di antara kalian ada rasulnya.
Dan ini menunjukkan kepada kita yang paling kuat membentengi seorang muslim daripada kemurtatan adalah kitabullah dan sunnatu Rasulillah. Maka perkaranya bukan pada kemiskinan. Kemiskinan perkara sekian, mungkin nomor 27, 28, 29. Nomor satunya adalah karena keroposnya akidah, karena keroposnya iman, sehingga mereka tukar akidah mereka. Karena tak punya akidah yang baku, tak punya akidah yang kokoh. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum yutla alaikum ayatu kaifa Syekh Ibrahim kaifal ayah? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana mungkin kan kufur padahal dibacakan kepada ayat Allah, wa fikum rasuluh, di tengah-tengah ada rasulnya. Ini hakikatnya. Kita takjub kagum, yakni takjub heran. Aneh loh, kenapa tersesat? Ini ada sunnah Rasulillah. Kenapa kan ikuti selain sunnah Rasulillah? Ini ada kitab Allah. Kenapa kan ikuti pedoman selain kitab Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah hal yang sangat menganehkan, menakjubkan. Dan ini adalah hal yang tidak diberikan uzur padanya. Subhanallah. Orang tersesat karena tak ada kompas mungkin. Kenapa? Tak punya kompas. Tapi orang tersesat di tangannya kompas, ini aneh. Subhanallah. Karena tak dia baca kompas atau dia tak paham membaca kompas dan seterusnya sehingga akhirnya dia tersesat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menganggap aneh bagaimana tersesat orang Yahudi dan Nasara, padahal mereka punya Taurat, mereka punya Injil, mereka punya nama, punya Isa, mereka punya Musa. Subhanallah. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-31 Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum. Allah menjelaskan kesesatan orang-orang ahlu kitab. Tadi disebutkan ya, mereka mengatakan Uzair putra Allah, Isa putra Allah. Itu satu kesesatan. Dan sebelumnya mereka itu diperangi karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada ayat 31 Allah menyebutkan sebab ya kesesatan mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, karena mereka mengangkat para alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka arbaban sebagai tuhan-tuhan min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, sebagaimana mereka mengangkat Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah, padahal mereka tak pernah disuruh kecuali menyembah Tuhan yang satu. Itu perintah Musa, itu perintah Isa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Dia semata. Subhanahu, Dialah Tuhan yang maha suci daripada apa yang mereka ucapkan. Bahwasanya Allah punya putra, Allah punya anak, Allah punya istri. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Subhanallah. Suatu ketika ada seseorang yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini ya dari salah seorang bangsa Arab yang beragama Nasara. Subhanallah. Adi bin Hatim ini ketika ditaklukkan kota Mekah, ketika tunduk bangsa Arab, ya, dia punya saudari tertawan, dan ditawan pula ketika itu sebagian daripada kaumnya, suku Tai. Kemudian Rasulullah SAW anugerahkan kepada tawanan-tawanan tersebut, diantaranya kepada saudari Ali bin Hatim ini kebebasan, dibebaskan, dimerdekakan, ya. Dan akhirnya mereka mulai Islam. Sementara Adi lari meninggalkan negerinya, maka berangkatlah saudarinya menjumpai Adi bin Hatim ini. Dan Hatim ini adalah orang yang paling dermawan pada masa jahiliyah. Hatim At-Ta'i, sangat dermawan sekali, terkenal kedermawanannya. Ya, namanya Hatim At-Ta'i, ayahnya. Maka orang-orang ya menyebutkan bagaimana kedatangan Adi karena rayuan saudarinya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Adi membawa kalung, ya, padanya ada simbol salib karena dia seorang Nasara terbuat dari perak. Maka Rasulullah membacakan ayat di telinga Adi bin Hatim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu telah mengangkat para ulama-ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Dan Adi adalah seorang ulama yang dikagumi, diagungkan oleh orang-orang Nasara. Maka Adi berkata,
Qultu innahum lam ya'buduhum. Tak benar ayat ini. Mereka Nasara tak pernah menyembah para ahli ibadah mereka. Tak pernah mereka menyembah para pendeta mereka. Ya. Faqala bala. Kata Nabi, ya, mereka benar-benar menyembah para pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka. Ya, dalam beberapa dikatakan Nabi, aku lebih tahu daripada engkau, wahai Hatim, tentang agamamu. Ya. Bukankah engkau, wahai Hatim, telah melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau makan seperempat daripada upeti yang kau tarik daripada mereka, dari hasil rampasan perang mereka, padahal kau tahu itu haram bagimu. Karena mereka makan harta rampasan perang. Allah haramkan. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, harta rampasan perang tak boleh diambil. Karena dahulu kala tiap kali mereka menang, turun dari langit api membakar semua harta rampasan perang. Ya. Maka kata Rasulullah, engkau wahai Adi, aku lebih paham tentang agamamu dari engkau sendiri. Ya, subhanallah. Setelah itu Adi pun merunduk. Maka berkata Nabi SAW, bukankah mereka para alim ulama Nasara, Yahudi, ahli ibadah mereka mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan? Akhirnya umat Yahudi dan Nasara mengikuti para pendeta mereka, para ulama mereka. Ya, kata Adi, itulah makna menyembah mereka. Maka makna menyembah para alim ulama Yahudi dan Nasara, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, bukan maknanya umat Nasara dan Yahudi sujud, ruku, menyembah mereka sujud seperti kita salat menyembah Allah. Bukan itu maknanya. Dan Adi memahami menyembah adalah dalam bentuk ruku, sujud, tidak. Tapi tatkala mereka membuat syariat, menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan, diikuti oleh umat ini, sesungguhnya mereka telah menjadikan para pendeta ini, para alim ulama ini bagaikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Maka hal ini juga bisa terjadi pada kaum muslimin. Tatkala mereka mengikuti apa perkataan orang yang mereka tokohkan, orang yang mereka anggap alim ulama, orang yang mereka anggap sebagai guru besar mereka, dalam segala hal, walaupun guru besar mereka ini, alim ulama mereka ini menyelisih Quran dengan sarih, dengan terang-terangan, menyelisih sunnah dengan sarih, dengan terang-terangan. Ketika mereka ikuti saja apapun dikatakan oleh alim ulama mereka, mereka telah menjadikan alim ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Taklid apapun kata alim ulama mereka, ya. Inilah yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasara. Ini pula yang terjadi pada umat Islam tatkala mereka jauh daripada pedoman Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berkata Rasulullah, ya Adi, ma taqulu, apa yang kau ucapkan? Ayufirruka an yuqala Allahu Akbar? Apakah engkau lari ketika ada orang mengatakan Allah yang Maha Besar? Fahal ta'lamu syai'an akbar min Allah? Apakah engkau tahu ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Ma yufirruka, apa yang membuat engkau lari daripada Islam? Ayafirruka an yuqala la ilaha illallah? Kenapa engkau lari ketika ada yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah? Fahal ta'lamu min ilahin illallah? Apakah engkau tahu ada Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi menyuruh Adi kepada Islam. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Adi, kau tahu itu negeri Hira? Tahu. Kau tahu itu negeri Hira? Tahu. Nanti akan datang masanya Islam tersebar kemana-mana. Seorang perempuan akan jalan dari sana, dari Hira menuju Makkah sendirian, tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan amannya negeri-negeri. Subhanallah. Ini bukan dalil bolehnya perempuan safar sendirian. Ya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Wahai Adi, kau tahu itu yang namanya Iwanu Kisra, singgasana Persia, kerajaan Persia? Tahu. Akan datang masnya Adi, semua harta benda mereka, kekayaan mereka akan dibawa kemari. Subhanallah. Ya. Wahai Adi, kau tahu kelak akan datang masanya orang bawa sedekah kemana-mana, tak ada yang menerimanya. Kata Adi, aku telah menyaksikan yang dua, aku menunggu yang satu. Aku menyaksikan seorang perempuan jalan dari Hira, ya, ke Baitullah, tak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dan aku termasuk orang-orang yang ikut berperang menaklukkan Persia, menggiring harta benda mereka, kekayaan mereka ke kota Madinah, dan aku menunggu yang ketiga. Subhanallah. Disebutkan para ulama, yang ketiga itu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika orang tak lagi mau menerima sedekah, ketika semuanya telah makmur. Subhanallah. Dan akan terjadi kelak sebelum hari kiamat, ketika keluar Imam Mahdi, tak ada lagi orang menerima sedekah. Subhanallah. Dihantarkan sedekah kemana-mana, tak ada orang menerimanya. Karena itulah bersedekahlah kita sebelum tak ada lagi orang menerima sedekah kita. Sekarang masih terbuka pundi-pundi untuk bersedekah. Subhanallah. Bacalah mushaf Al-Quran. Jangan sibuk kita dengan Android. Sebelum datang masanya semua mushaf kosong, Allah angkat kembali kepadanya perkataannya, firmannya. Tak ada lagi mushaf. Dalamnya kosong, tak ada lagi tulisan. Baca. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tafsiran mengangkat para ahli ibadah mereka, para rahib-rahib mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya mereka benar-benar mengetahui, para pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka, bahwasanya mereka tidaklah pernah disuruh menyembah kecuali Allah. Bahkan semua misi-misi Nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa, tak pernah menyuruh umatnya kecuali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, Iqra. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Naam, yakfi. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Naam. Berapa menit sisa? Berapa menit lagi sisa waktu kita? Tidak ada jam di masjid yang indah ini. 9 menit. Allah berfirman, lanjutan daripada surah At-Taubah pada ayat ke-32 dan ke-33. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ingin memadamkan cahaya Allah. Demikian juga orang-orang musyrik. Mereka ingin padamkan cahaya Allah, agama Allah. Dan cahaya Allah dialah wahyu, dialah ilmu. Mereka ingin memadamkan ilmu ini yang turun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Mereka ingin padamkan cahaya ini. Bagaimana caranya? Mereka berupaya memerangi kaum muslimin. Bagaimana caranya? Mereka berupaya membuat kaum muslimin lalai kepada cahaya ini, menyibukkan kaum muslimin dengan segala sesuatu sehingga mereka lalai dengan cahaya ini. Subhanallah. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, agama Allah ini yang bertumpu pada ilmu, pada wahyu. Bi afwahim, dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan retorika mereka, dengan tulisan-tulisan mereka. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Tapi Allah enggan kecuali pasti dia sempurnakan cahaya Islam. Pasti dia akan sempurnakan agama Islam. Dan itu telah terbukti, subhanallah. Di belahan manapun bumi ini ada orang mukmin. Subhanallah. Sampai hari kiamat, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir benci keberadaan mereka, eksistensi mereka, benci kepada agama ini, yang hak ini, ingin memadamkan cahayanya, dijamin Allah ini akan terus berketerusan ada sampai Allah Subhanahu wa taala tiupkan angin yang mencabut nyawa setiap mukmin. Karena Allah telah menyatakan dalam ayat yang ke-33, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Karena dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk. Ya, petunjuk berupa iman yang mengakar dalam hati, wa dinil haq, dan agama yang hak berupa amal saleh. Maka petunjuk dialah ilmu yang benar, al-ilmu sahih. Dialah yang namanya huda.
Wa dinul haq, agama yang hak dialah al-amalul muwafiqu li sunnati Rasulillah. Amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah itulah yang disebut dengan nama dinul haq. Maka dinul haq adalah amalan anggota tubuh kita. Kita sholat, kita berjihad, kita bersedekah. Ini dinul haq. Adapun al-huda adalah yang membekam dalam yang mengakar dalam hati kita berupa iman, berupa keyakinan, ma'rifatullah, ya, kecintaan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah dan seterusnya. Allah telah mengutus Rasulnya membawa dua ini, membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, membawa iman dan dialah al-ilmu sahih, dan membawa agama yang benar dialah al-amalus salih, amal yang saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan agama ini atas semua agama, dan sampai hari kiamat Islam itu menang dengan bayan dan hujah sepanjang zaman. Tak akan pernah dapat dikalahkan agama Islam dalam berhujah, dalam beradu argumentasi, berdebat dengan semua agama sampai hari kiamat. Tak akan mungkin dapat dikalahkan kebenaran Ahlussunnah dengan semua ahlul bid'ah sampai hari kiamat. Kata Syekhul Islam, zahiruna bil hujjati wal bayan. Mereka akan menang dengan hujah, dengan penjelasan, dengan ilmu setiap zaman. Tapi dengan kekuasaan tidak harus dalam setiap zaman. Sebagian zaman mereka berkuasa, sebagian zaman mereka melemah, tapi namanya ilmu, namanya hujjah, mereka menang sepanjang zaman. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW sebagai penutup kajian ini. Ya, dari Tamimid Dari, dia berkata, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai dimanapun sampai malam, dan dimanapun sampai siang ada malam, dimanapun di muka bumi ini akan sampai ke sana Islam. Subhanallah. Wala yatrukullah baita madar wala wabar illa adkhalahu hadzal din. Tak Allah tinggalkan apapun berupa perumahan-perumahan permanen, penduduk kota yang membangun rumah-rumah mereka permanen, bahkan para kaum Badui yang nomaden tak memiliki rumah-rumah permanen, yang mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, semuanya mereka Allah akan masukkan kepada mereka Islam. Subhanallah. Kepada penduduk kota dan kepada penduduk dusun, kaum nomaden, semua Allah akan masukkan kepada mereka Islam. Bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia, aw bidzulli dzalilin, atau dengan menghinakan orang yang hina, yang menolaknya, yang memeranginya dihinakan Allah, yang memeluknya dimuliakan Allah. Izzan yu'izzullahu bil Islam, kemuliaan yang dengannya Allah muliakan Islam. Wa dhullan yudhillullahu bil kufr, kehinaan yang dengan kehinaan tersebut Allah hinakan kekafiran. Subhanallah. Allahu Akbar. Berkata Tamimud Dari, qad araftu dzalika fi ahli baiti, aku telah mendapati hal yang dikatakan Nabi benar-benar terwujud pada keluargaku. Ya, laqad asaba man aslam minhum al khaira wasyarab, yang masuk Islam daripada keluargaku. Ya, kata Tamimud Dari, karena Tamimud Dari juga seorang yang berasal daripada agama Nasrani. Aku telah dapati mereka yang masuk Islam, mereka telah menemukan kebaikan yang banyak, wasyaraf wal izz. Ya, mereka mendapatkan kemuliaan. Ya, walaqad asaba man kana minhum kafiran adh-dhulla was-saghara wal jizyah. Aku telah melihat bagaimana mereka kaumku yang tetap beragama Nasara ditimpakan kepada mereka kehinaan. Ya, dipaksa mereka membayar upeti kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Subhanallah. Hadis ini adalah merupakan bisyarah kepada kita, tak perlu khawatir, tak akan mungkin Islam gulung tikar dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun musuh-musuh Islam, baik dari dalam, musuh-musuh dari dalam selimut orang-orang munafik, ahlul batil, ahlul syubhat, maupun musuh dari luar, sehebat apapun makar mereka, tak akan mungkin cahaya Islam ini padam, tak akan mungkin cahaya sunnah ini habis, tak akan mungkin, mustahil, tak akan mungkin ahlu sunnah wal jamaah gulung tikar, tak mungkin. Tetap Allah biarkan mereka hidup, walaupun ada yang mungkin dibantai, mungkin ada yang dipenjara, mungkin ada yang diusir, tapi Allah tetapkan mereka akan tetap
ada sampai hari kiamat. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.